Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Hilmananda Musyafa Hudaya dengan NIM 210207060. Saya adalah mahasiswa program studi psikologi di Universitas Muhammadiyah Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait teori kepribadian dari seorang tokoh bernama Gordon Willard Allport. Untuk pembahasan yang pertama, mari kita bahas secara sederhana mengenai siapa sih itu Gordon Willard Allport. Gordon Willard Allport, beliau adalah seorang ahli psikologi yang lahir di Montezuma, Indiana pada tanggal 11 November 1897. Lalu wafat pada tanggal 9 Oktober 1967 karena kanker paru-paru. Beliau semasa hidupnya merupakan seorang perokok yang aktif dan juga seorang perokok berat gitu. Istrinya bernama Lufkin Gould. Allport lahir dari orang tua. Ayahnya adalah seorang dokter dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga yang sangat religius di agamanya, yaitu agama Protestan. Nah, Allport itu semasa hidupnya menempuh pendidikan dan juga pekerjaan di Universitas Harvard. Beliau bertemu dengan Freud di usia ke-23 tahun, di mana dirinya akan mendatangi kakaknya di Wina. Nah, untuk pertemuan secara sederhana mengenai Allport dan juga Freud akan saya ceritakan di video berikutnya. Ketika itu, Allport datang ke Wina di usianya ke-23 tahun. Nah, lalu Allport itu bertemu dengan Freud. Nah, dimana ketika dia mendatangi Freud itu hanya terdiam saja. Lalu Allport pun mencoba untuk mengajak Freud mengobrol. Dan sampai akhirnya Allport sampai di sebuah topik terkait penjelasannya ketika perjalanan di kereta gitu, dimana dia bertemu dengan seorang anak laki-laki yang paranoid gitu. Anak laki-laki tersebut itu sangat menyukai kebersihan gitu. Dia tuh nggak mau mendekat dengan seorang pun yang kotor dan tidak bersih gitu ketika di kereta. Akhirnya Freud mulai tertarik nih dengan pembicaraan Allport saat itu. Tapi respon dari Freud itu hanya berkata seperti ini, apakah anak kecil itu dirimu gitu. Terus berkata, padahal Allport itu sudah bilang bahwa hal itu tuh bukan saya, itu tuh hanya cerita saya tentang seorang anak laki-laki yang saya temui di kereta gitu. Nah, akhirnya Allport pun mulai merasa dari situlah Allport mulai merasa bahwa teori yang dikembangkan oleh Freud itu kurang tepat gitu. Teori psikoanalisisnya itu, yang psikoanalis dari Freud, yaitu teori yang berfokus pada ketidaksaran itu, Allport itu tidak setuju akan hal tersebut. Lalu dikembangkanlah oleh Allport sebuah teori yang dikenal dengan teori psikologi of the individual gitu. Nah, atau juga sebuah teori yang menekankan pada keunikan individu atau keunikan manusia. Nih, Allport itu percaya bahwa penggambaran manusia dalam sifat-sifat umum akan menghilangkan keunikan dari individu, dan mereduksi perilaku individu pada sifat-sifat umum. Maka dari itulah Allport pun menolak teori psikoanalisa yang dikembangkan oleh Freud. Dijelaskan di dalam bukunya yang berjudul Becoming: A Basic Consideration for a Psychology of Personality, Allport itu menjelaskan bahwa people it seems are busy leading their lives into the future, whereas psychology for the most part is busy tracing them into the past. Nah, artinya itu kurang lebih bahwa sepertinya orang-orang itu, kita gitu, khususnya menjalani hidup kita tuh orientasinya ke masa depan. Tapi kenapa gitu pada saat itu tuh orang-orang ahli psikologi itu sebagian besar malah sibuk untuk melacak masa lalu gitu. Nah, akhirnya pun Allport berkata bahwa to understand what a person is necessary always to refer to what he may be in the future. Nah, for every state of the person is pointed in the direction of future possibility. Nah, kurang lebih maknanya adalah untuk memahami siapa seseorang gitu, untuk mau jadi apa sih orang itu tuh di kemudian hari gitu. Penting untuk kita untuk merujuk pada apa dia, misalnya dia di masa depan gitu. Misalnya ketika kita tuh terlihat rajin gitu, mungkin dia di masa depan tuh pengen jadi orang yang sukses gitu misalnya. Nah, karena setiap keadaan seseorang itu akan berorientasi atau memiliki tujuannya di masa depan. Nah,
sekarang kita lanjut ke definisi kepribadian menurut Gordon Willard Allport. Allport sendiri itu terkenal sebagai seorang anak yang atau seorang ahli yang reflektif, aktif, dan juga dia tuh eklektis gitu. Nah, eklektis ini adalah dimana dia itu akan mencari berbagai banyak sumber hingga apa yang telah dia dapatkan itu bisa disetujui atau telah sempurna gitu. Apa yang dia lakukan, apa yang dia cari gitu. Nah, akhirnya Allport pun dikabarkan merevisi sebanyak 49 kali definisi lama ke definisi baru gitu. Nah, definisi lama menurut Gordon Willard Allport mengenai kepribadian itu, kepribadian adalah organisasi yang dinamis dari sistem psikofisik dalam diri individu yang menentukan penyesuaian yang unik terhadap lingkungan, lalu diperbaharui menjadi definisi kepribadian yang baru. Nah, yang maknanya atau yang berbunyi bahwa kepribadian adalah organisasi yang dinamik dari sistem psikofisik dari dalam diri individu yang menentukan penyesuaian yang unik terhadap karakteristik dan juga pemikirannya. Teman-teman, jika kita pahami gitu di antara kedua definisi tersebut itu ada 4 unsur yang tidak dihilangkan atau selalu ada gitu nah 4 unsur tersebutlah yang menjadi inti dari teori kepribadian Gordon Willard Allport ini. Nah, yang pertama itu ada dynamic organization. Terus yang kedua itu ada psychophysical system atau psikofisik, dan ketiga adalah determine, dan keempat itu adalah keunikan atau ciri khas gitu. Nah, apa sih dynamic organization itu? Nah, dynamic organization itu adalah adanya kepribadian itu akan berubah dan berkembang pada diri individu dan akan menyesuaikan dengan lingkungan di mana dia berada gitu. Nah, terus dalam diri individu itu sendiri akan ada organisasi yang mewadahi semua komponen kepribadian, lalu akan menghubungkan antara satu dengan yang lain gitu, sehingga akan sesuai dengan lingkungannya. Nah, yang kedua itu ada psikofisik gitu, atau juga dikenal dengan istilah psikophysical system. Nah, psikofisik ini adalah kepribadian merupakan sebuah fenomena yang nyata mencakup aspek mental dan juga fisik. Jadi, kepribadian itu meliputi dua hal tersebut di dalam individu, yaitu mental dan juga fisik. Kemudian disatukan di dalam sebuah kepribadian. Nah, yang ketiga itu ada determine. Determine ini adalah setiap bagian dari kepribadian yang berperan aktif untuk menentukan tingkah laku seseorang gitu. Itu disebutnya dengan determine. Nah, yang keempat itu adalah unik atau khas. Nah, di dunia ini ya, itu meskipun siapapun orangnya, tidak ada orang yang benar-benar sama dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan gitu. Sehingga tidak ada dua orang yang memiliki kepribadian yang sama gitu. Meskipun seorang itu adalah seorang yang kembar identik gitu, tetap saja bagaimana cara dia menyesuaikan diri, kepribadian itu pasti akan ada yang berbeda gitu. Selanjutnya adalah konsep diri secara keseluruhan atau secara utuh. Menurut Gordon Willard Allport itu dijelaskan menjadi proprium atau kesadaran gitu. Kesadaran tentang diri kita secara keseluruhannya itu disebut dengan self ego gitu, atau disebut juga dengan proprium gitu. Nah, proprium ini meliputi kesatuan jasmani, identitas diri, harga diri, perluasan diri, berpikir rasional, citra diri, dan juga yang lain-lain. Nah, proprium ini bersifat tidak konstan ya, karena tadi dia akan menyesuaikan diri dengan lingkungan dan juga bekerja sebagai pengatur perilaku dan juga kesadaran. Nah, dalam teori kepribadian yang disampaikan oleh Gordon Willard Allport ini ada yang dinamakan dengan predisposisi atau juga dimensi kepribadian, yaitu terdiri dari trait, habit, attitude, dan juga type. Nah, keempat hal ini adalah hal yang penting gitu untuk dalam karakteristik dalam diri manusia gitu. Nah, yang pertama itu adalah sifat atau trait atau sifat gitu. Ini adalah predisposisi untuk merespons secara sama kelompok stimuli yang mirip dan merupakan
penentu kecenderungan yang bersifat umum gitu, dipakai di dalam banyak situasi dan memunculkan lebih banyak variasi respon. Misalnya ketika seseorang yang mempunyai sifat sabar gitu, penyabar gitu, dia tuh dalam keadaan apapun dia tuh akan mencoba untuk bersabar. Misalnya ketika dia menghadapi kesenangan, lalu dihadapi kesedihan, bagaimanapun karena sifat dirinya adalah seorang yang penyabar, maka dia akan menanggapi situasi keadaan yang dia lalui itu dengan sifatnya gitu. Yang kedua itu adalah kebiasaan atau habit. Nah, seperti trait gitu, namun dalam habit ini hanya dipakai untuk merespon suatu situasi atau stimulus dan pengulangan dari situasi atau stimulus tersebut gitu. Beberapa habit ini akan berkumpul untuk membentuk traits. Gitu. Misalnya ketika kita kecil, kita itu akan dibiasakan untuk gosok gigi gitu. Nah, hal tersebut akan menunjukkan bahwa kita memiliki sifat yang menyukai kebersihan, atau misalnya kita akan disuruh cuci tangan gitu sebelum makan atau juga sebelum tidur. Dan hal tersebut juga akan memunculkan sifat traits yang menyukai kebersihan. Nah, yang ketiga itu ada sikap atau attitude gitu. Nah, sikap atau attitude ini juga lebih umum dibandingkan dengan habit ataupun trait. Nah, untuk sikap gitu atau attitude ini lebih umum dibandingkan dengan habit, namun secara khusus atau tidak kurang umum gitu untuk dibandingkan dengan trait gitu. Attitude biasanya berhubungan dengan satu objek tertentu saja yang bersifat evaluatif atau memiliki suatu penilaian. Bisa jadi pro ataupun juga kontra. Misalnya contoh dari attitude itu adalah saya pro terhadap dosen A, namun juga saya kontra terhadap dosen yang B gitu. Atau juga traitnya misalnya dia karena pemalu saat berhadapan dengan dosen, baik itu yang dosen A ataupun yang dosen B gitu. Jadi antara sering sekali dimiripkan gitu antara sikap dengan sifat gitu, padahal keduanya adalah suatu hal yang mungkin berhubungan tapi kedua hal yang berbeda gitu. Dan yang terakhir yaitu type. Type ini adalah kategori atau konsep yang jauh lebih luas. Nah, type ini itu jarang dipakai gitu menurut Alport gitu. Nah, karena type ini adalah pengelompokan manusia dalam beberapa jenis atau model tingkah laku. Namun, analisis type ini sering membuat kehilangan pengamatan mengenai sifat keunikan manusia seperti yang ditunjukkan oleh Alport tadi. Yang diinginkan oleh Alport kan menunjukkan bahwa manusia itu memiliki keunikannya masing-masing, sehingga type ini itu sering sekali diabaikan gitu. Karena tidak ada orang yang cocok dengan satu tipe yang sama atau sempurna seiring dengan keadaan lingkungan yang dihadapi. Nah, membahas terkait trait tadi. Nah, di dalam trait manusia itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada trait secara umum atau juga dikenal dengan nomothetic trait gitu. Dan juga ada trait individual atau personal disposition, atau dikenal juga dengan morphological trait atau idiographic trait. Nah, nih perbedaan di antara kedua trait ini, misalnya trait umum yang tadi atau nomothetic trait. Nah, trait umum itu adalah sifat bersama yang dimiliki oleh banyak orang dan biasanya digunakan untuk membandingkan orang dari budaya yang berbeda. Misalnya ketika kita tuh kan misalnya dari suku Jawa. Nah, orang-orang di suku Jawa itu sering terkenal dengan dengan ramah gitu, dan orang-orang di suku Batak itu terkenal dengan orangnya tegas gitu. Nah, misalnya itu trait secara umum. Nah, biasanya kan digunakan untuk membandingkan orang dari budaya yang berbeda. Nah, yang kedua itu tadi trait individual gitu. Nah, trait individual ini adalah manifestasi trait secara umum di dalam diri seseorang, sehingga keunikan seseorang itu akan terlihat bagi orang itu. Sifat unik itu merupakan gambaran yang tepat menurut Alport dari struktur kepribadiannya. Individual ini juga terbagi lagi menjadi 3, yaitu ada disposisi kardinal, dan juga ada disposisi sentral, dan juga ada disposisi sekunder. Nah, disposisi kardinal ini
yaitu adalah sifat luar biasa atau yang khas yang hanya dimiliki oleh sedikit orang. Disposisi ini sangat jelas dan tidak dapat disembunyikan karena tercermin pada sebuah tingkah laku yang dimilikinya. Pada umumnya, orang yang memiliki disposisi kardinal ini sangat unik gitu. Tidak semua orang mempunyai disposisi kardinal ini gitu. Misalnya adalah sifat hedonis atau juga narsisme gitu. Nah, jadi kan itu mah hanya pada orang-orang tertentu saja gitu. Yang kedua itu adalah disposisi sentral. Nah, disposisi ini tuh kecenderungan sifat yang menjadi ciri seseorang dan mempunyai titik pusat tingkah lakunya. Nah, kalau misalnya disposisi sentral ini tuh lebih umum gitu. Misalnya itu seperti yang bisa kita tahu, misalnya kayak ambisius, jujur, baik hati, senang berkompetisi, dan juga lain sebagainya. Nah, yang ketiga itu ada disposisi sekunder. Nah, kalau disposisi sekunder ini sifat yang tidak umum. Nah, kalau sentral kan tadi lebih umum ya. Kalau disposisi kardinal tuh lebih ke kayak khusus gitu. Nah, disposisi sekunder ini tidak relevan untuk menggambarkan kepribadian. Kenapa? Karena sifat ini tidak mencolok dan jarang digunakan, hanya digunakan pada kesempatan-kesempatan khusus. Misalnya misalnya adalah seorang wanita yang penyabar gitu. Nah, itu tuh adalah disposisi sentral. Namun pada suatu hari ketika temannya menghina orang tuanya, maka H itu akan sangat marah gitu pada temannya tersebut dan akan emosinya meledak-ledak meskipun dia adalah seorang yang sabar di disposisi sentralnya. Nah, itu tuh disebut dengan disposisi sekunder. Kembali lagi ke ketidaksetujunya Allport dengan teorinya Freud gitu. Nah, menurut Allport kan bahwa dia tuh tidak setuju dengan konsep ketidaksadaran atau juga latar belakang masa lalu yang terus dibahas oleh teori dari Freud gitu. Nah, ada satu ciri khas dari teori Allport ini yaitu adalah motivasi ya, sebagai counter dari atau kurang setuju dengan pendapat dari Freud. Nah, motivasi itu menurut Allport itu menurut dia manusia itu adalah makhluk yang sadar atau juga rasional dan akan melakukan sesuatu berdasarkan pada apa yang diharapkannya dan dapat tercapai bukan berdasar keinginan atau pengalaman traumatik di masa lalu. Nah, motivasi ini merupakan hal yang paling mutlak dan harus dimiliki oleh seseorang dan pasti gitu dimiliki gitu untuk bagaimana dia tuh bisa hidup di masa ke depan selanjutnya gitu. Dia tuh harus mempunyai motivasi. Tanpa adanya motivasi, pekerjaan seorang akan sulit mencapai kesuksesan. Nah, menurut Allport itu ada dua ciri motivasi. Yang pertama, dia itu akan menolak masa lalu sebagai elemen penting dari motivasi, dan yang kedua, adanya proses kognitif seperti tujuan perencanaan sebagai dasar dari motivasi tersebut. Di dalam motivasi itu terdapat otonomi fungsional gitu. Nah, di dalam motivasi terdapat otonomi fungsional, yaitu motivasi awal seseorang dapat berubah ketika seseorang menemukan hal baru dari kebiasaannya. Nah, kematangan seseorang itu dapat diukur seberapa jauh motivasi menjadi fungsional otonomnya. Nah, kalau berarti kan fungsional otonom itu sesuatu yang berhasil ketika ia menemukan hal baru dari kebiasaannya. Nah, ada dua tingkatan otonomi fungsional itu, yaitu yang pertama ada kebiasaan, yang kedua itu ada minat. Nah, kalau misalnya kebiasaan ini adalah struktur yang terbentuk dari keterikatan lingkungan kita. Misalnya ketika kita tinggal di lingkungan orang-orang yang bermain bola gitu, yang aktif, yang dalam lingkungan olahraga, maka kita juga memiliki motivasi untuk mengikuti kegiatan olahraga, menyukai kegiatan olahraga dan lain-lain gitu. Nah, yang kedua itu adalah minat. Nah, minat itu adalah struktur yang terbentuk karena kesadaran akan target yang ingin kita inginkan atau yang ingin kita capai. Jadi, meskipun kita tinggalnya di misalnya di lingkungan kita tuh banyak tuh adalah seorang atlet, banyak bermain olahraga, tapi karena kita tuh mempunyai minat kepada kesehatan, jadi bisa saja kita tuh nanti, misalnya kita pengen jadi dokter, akhirnya kita menempuh bagaimana sih cara kita buat jadi dokter di kehidupan selanjutnya gitu, di ketika kita dewasa. Nah, otonomi fungsional ini juga ada beberapa jenis ada dua jenis gitu. Yang pertama ada perseparatif fungsional autonomy dan proprieted
appropriate functional autonomy. Nah, perseparatif functional autonomy ini adalah kecenderungan suatu pengalaman yang mempengaruhi pengalaman berikutnya. Perilaku yang termasuk ke dalam kategori ini misalnya mengatasi rasa kantuk gitu. Kita misalnya awalnya minum kopi nih. Minum kopi itu untuk mengatasi rasa kantuk kita gitu. Nah, tapi ketika misalnya di pagi hari itu karena sudah keseringan minum kopi di setiap pagi, jadi kopi itu bukan sebagai penghilang rasa kantuk lagi, tapi jadi merupakan sebuah kebiasaan gitu. Nah, yang kedua yaitu appropriate functional autonomy, yaitu kecenderungan yang sesuai dengan inti kepribadian, seperti minat, nilai, sentimen, tujuan, motif pokok, disposisi pribadi, gambaran diri, atau juga gaya hidup. Misalnya, ketika saya bekerja karena ingin mendapatkan uang. Saya kan bekerja ingin mendapatkan uang gitu. Ketika saya mulai bekerja, maka pekerjaan itu tampak membosankan. Namun setelah 1 tahun gitu saya bekerja, saya itu ternyata menyukai pekerjaan tersebut gitu. Oleh karena itu ketika saya bekerja, saya itu bukan bekerja karena uang gitu, tapi karena saya menyukai lingkungan atau memiliki motivasi lain dalam mengerjakan pekerjaan tersebut gitu. Perkembangan kepribadian berdasarkan teori yang disampaikan oleh Allport-nya. Allport ini juga menyampaikan terkait perkembangan kepribadian individu. Nah, terdapat 5 tahapan perkembangan kepribadian menurut Allport. Yang pertama itu pada usia 0 hingga 3 tahun. Nah, tadi kan sempat dijelaskan terkait proprium atau kesadaran diri gitu. Nah, di usia 0 hingga 3 tahun ini terdapat 3 proprium gitu. Yang pertama itu ada sense of bodily self gitu, atau yaitu kesadaran tentang fisiknya. Jadi dia tuh mulai sadar bahwa ini adalah tangan saya, ini adalah tangan saya, ini adalah mata saya gitu. Yang kedua itu adalah sense of continuing self identity. Nah, yaitu adalah kesadaran adanya identitas diri yang berkesinambungan. Misalnya ketika dia mencapai usia ke-3 tahun, dia akan menyadari bahwa ini saya adalah anak usia 3 tahun yang dimana sama seperti saya di umur 1 tahun dan 2 tahun yang lalu gitu. Saya adalah pribadi yang sama gitu. Dan yang ketiga itu adalah self esteem, yaitu berkembangnya perasaan bangga atas kemampuan diri. Nah, jadi sudah mulai berkembang di usia 0 sampai 3 tahun ini dan termasuk ke dalam proprium self esteem gitu. Nah, selanjutnya yang kedua itu pada usia 4 hingga 6 tahun itu terdapat 2 proprium atau 2 kesadaran gitu. Yang pertama itu adalah extension of self, yaitu kesadaran akan keberadaan objek dan dari orang lain. Misalnya mulai tahu gitu, misalnya ibu itu tuh adalah ibuku gitu, mainan itu adalah mainan milikku gitu, buku yang kamu baca itu adalah buku milik saya gitu. Yang kedua itu ada self image. Proprium kedua itu adalah self image, yaitu kesadaran akan gambaran diri yang mencakup pandangan aktual dan ideal mengenai diri sendiri. Jadi dia tuh udah tahu bagaimana dirinya gitu. Gambaran diri dia tuh mempunyai pandangan dia tuh pengen jadi siapa gitu. Dia tuh bakalan pada usia ini tuh dia mulai tahu idola atau siapa yang dia inginkan ketika dia bisa nanti. Dia tuh pengen dia ada motivasi, jadi dia tuh ingin menjadi siapa gitu. Dan itu dia punya pandangan aktual dan ideal mengenai dirinya sendiri. Nah, selanjutnya yang tahapan ketiga yaitu usia 6 hingga 12 tahun itu ada satu proprium atau satu kesadaran, yaitu self as rational cooper, yaitu kesadaran akan adanya kemampuan berpikir rasional yang dimilikinya yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Nah, pada usia 6 hingga 12 tahun itu dia mulai tahu gitu bagaimana sih cara dia menangani masalah walaupun secara sederhana gitu yang sesuai dengan usianya gitu. Nah, yang selanjutnya itu adalah yang keempat adalah pada usia remaja, yaitu usia lebih dari 12 tahun itu sudah masuk ke usia remaja menurut Gordon Willard Allport. Nah, memiliki satu proprium atau satu kesadaran, yaitu appropriate stripping, yaitu kesadaran atau eksistensi diri dalam pencapaian
Yang selanjutnya yaitu tahapan kelima, yaitu usia remaja, di mana usia lebih dari 12 tahun. Nah, usia remaja ini memiliki satu proprium atau satu kesadaran, yaitu appropriate stripping. Nah, yaitu kesadaran eksistensi diri dalam pencapaian tujuan jangka panjang dengan menyusun rencana. Nah, pada usia ini tuh pada usia remaja tuh kita mulai mengetahui gimana sih untuk merencanakan sesuatu gitu. Alport ini meyakini bahwa ketika orang dapat membuat rencana dalam jangka panjang, maka bangunan self dari dirinya itu sudah sangat lengkap gitu. Bangunan dari proprium usia 0 sampai 3 tahun, usia 4 hingga 6 tahun, usia 6 hingga 12 tahun. Nah, itu sudah menjadi kepribadian atau bangunan self yang sempurna menurut Alport. Selanjutnya adalah pada usia dewasa gitu. Pada tahapan ini tuh terdapat satu proprium, yaitu self as knower gitu. Yaitu kesadaran mengenai diri sendiri yang mencakup totalitas dari ketujuh atau dari satu proprium yang lainnya gitu kan. Pada usia 0 hingga 3 tahun itu 3 proprium, lalu usia 4 hingga 6 tahun itu 2 proprium, lalu usia 6 hingga 12 tahun itu 1 proprium, dan usia remaja 1 proprium gitu. Sehingga pada masa dewasa tuh semua proprium ketujuh itu sudah lengkap gitu. Disebut dengan self as knower. Dia mulai sadar mengenai dirinya sendiri gitu. Untuk selanjutnya yaitu tentang pendapat Alport tentang kepribadian yang sehat dan matang. Nah, ini tuh sering banget dibahas di dunia psikologi. Nah, menurut Alport itu kepribadian yang sehat matang itu memiliki beberapa ciri gitu. Yang pertama itu adalah perluasan diri gitu. Memiliki perluasan diri. Artinya seseorang individu itu sudah mampu untuk berpartisipasi dan menyukai berbagai aktivitas yang relevan dan penting bagi dirinya sendiri. Nah, yang kedua itu memiliki hubungan hangat dengan orang lain. Yang ketiga memiliki rasa aman secara emosional. Nah, maksudnya itu ia mampu menerima emosi diri dengan rasa aman, tidak tertekan misalnya. Ia tidak menyembunyikan rasa marah, namun dia mampu mengendalikan rasa marah tersebut, emosi tersebut itu dengan tepat. Terus dia itu tidak mudah menyerah atau tidak merasa kecewa atas apa yang telah dia lakukan gitu. Dia sudah mampu melewati permasalahan-permasalahan diri, jadi dia memiliki rasa aman secara emosional. Terus memiliki persepsi realistis, lalu memiliki keterampilan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan tugas atau masalah yang dihadapi. Lalu memiliki pemahaman diri, artinya pemahaman diri di sini itu adalah kemampuan untuk melihat persamaan atau perbedaan antara gambaran diri yang ideal dengan kondisi yang sesungguhnya, dan mampu melihat kelebihan atau juga kekurangan di dalam diri kita masing-masing gitu. Akhir itu adalah memiliki filsafat hidup yang mempersatukan. Artinya adalah kemampuan diri untuk mengarahkan dirinya ke masa depan dengan tujuan yang sudah dia tetapkan, yang sudah dia inginkan gitu, yang sudah direncanakan. Kemampuan ini tentunya disesuaikan juga dengan nilai-nilai yang melekat di dalam kepribadian seseorang. Mungkin untuk selanjutnya itu akan membahas terkait teori-teori lain gitu yang dikembangkan oleh Gordon William Alport dan masih berhubungan dengan psikologi tentunya ya. Alport juga memberikan kontribusinya terhadap dunia psikologi agama gitu, pada bidang psikologi agama. Nah, beliau itu menjelaskan terkait orientasi religius pada individu itu terbagi menjadi dua, yaitu ada ekstrinsik dan juga intrinsik. Nah, komitmen mendalam atas agama adalah suatu tanda kematangan pribadi ya, tadi kan menurut Alport. Nah, di kedua orientasi tersebut itu, orientasi intrinsik itu adalah ketika seseorang individu menjalankan agama untuk dilihat orang lain, untuk dikagumi orang lain, atau juga untuk menempati posisi atau jabatan tertentu, atau juga bukan, jadi tujuannya itu bukan untuk diri kita, tapi dia memiliki tujuan eksternal di luar kebutuhan batin spiritual itu sendiri. Nah, misalnya ingin mendaftar menjadi calon legislatif, maka dia itu akan karena dominan di Indonesia itu adalah seorang muslim, maka dia akan memasuk Islam agar
banyak pendukung dirinya untuk menjadi seorang calon legislatif. Nah, yang kedua itu adalah orientasi religius intrinsik. Nah, kalau religius intrinsik itu tidak mengedepankan atribut keagamaan di hadapan banyak orang, keyakinan spiritualnya menjadi bagian sudah melekat di dalam dirinya untuk memenuhi kehausan dan pengenalan diri kepada Yang Maha Kuasa. Berarti dia itu benar-benar gitu agama dan membutuhkan agama gitu dalam dirinya. Tuh, misalnya dia juga beribadah gitu secara ikhlas gitu. Nah, di dalam diri individu itu bisa ada dua orientasi ini gitu. Itu tuh bisa saling berkesinambungan. Misalnya awalnya dia dari esensi gitu, awalnya dia berdoa atau hanya sebagai ritualistik saja, tapi lama-lama ketika dia sudah berdoa, sholat gitu, dia tuh merasa nyaman dan akhirnya menjadi kebutuhan dari ekstrinsik menjadi intrinsik gitu. Nah, selain itu juga masih banyak pendapat-pendapat yang disampaikan oleh Gordon Willard Allport, karena seperti yang kita tahu ya tadi bahwa Allport ini merupakan seseorang yang aktif dan juga dia tuh senang berpikir kritis gitu. Nah, beberapa hal atau beberapa yang dibahas oleh Allport itu ada tentang prejudice atau juga prasangka yang berhubungan dengan kepribadian manusia. Yang ketika saya membaca ini tuh cukup tertarik dengan hal ini, yaitu beliau menyampaikan terkait dengan laughter atau tertawa gitu. Untuk kalimat dari Allport untuk menutup video saya pada hari ini adalah love is received and love given comprise to the best form of the therapy gitu. Menurut Allport itu cinta itu adalah cinta yang diterima dan cinta yang diberikan itu adalah bentuk terapi yang terbaik. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala penjelasan yang kurang tepat ataupun kurang jelas saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberikan pengetahuan-pengetahuan yang lebih luas lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.